Shalom saudara, apa kabar? Saya harapkan Anda tetap bersuka cita, walaupun kita sedang dalam masa-masa yang sulit, masa ujian iman kita, di mana hampir semua tempat mengalami hal yang sama, itulah menyebarnya COVID-19. Sehingga kita merasa dibatasi, bahkan banyak masalah-masalah kemudian muncul. Pada mulanya saudara, orang ketakutan dengan adanya COVID-19, takut tertular dan takut akan kematian. Namun setelah berjalan 1-2 bulan, bukan hanya sekedar ketakutan kematian, namun menyebarnya COVID-19 ini akhirnya membuat banyak orang akhirnya bukan hanya takut kematian, namun juga muncul masalah-masalah yang lain. Setelah 2 minggu, 1 bulan mungkin belum terasa, tapi ketika tempat di mana kita tinggal, pemerintah di mana kita tinggal melakukan pembatasan-pembatasan, mulai dari lockdown maupun pembatasan dalam skala besar, skala kecil, maka menimbulkan satu kegoncangan, bukan hanya sekedar ketakutan tentang penyakit, tetapi juga kekhawatiran tentang kebutuhan hidup, tentang keuangan, bahkan tentang juga apa yang bisa didapatkan setelah mengalami semua peristiwa ini. Sehingga tidak jarang akhirnya orang mulai khawatir, gelisah, bahkan juga mulai tidak tenang hidupnya. Tidak terlepas orang percaya pun mengalami hal yang sama. Saudara, saya ingin katakan, bukan hanya saudara pribadi yang mengalami itu. Bukan hanya keluarga saudara yang mengalami itu. Bukan hanya gereja di mana saudara bergereja mengalami itu. Dan bukan hanya negara di mana tempat saudara tinggal. Hampir semua tempat, hampir semua gereja, hampir semua negara, hampir semua keluarga mengalami hal yang sama. Lalu sebagai orang percaya yang selama ini berdoa, apa yang kita harapkan di hadapan Tuhan supaya COVID-19 ini cepat selesai, namun sampai berbulan-bulan belum dijawab. Mulai muncul keraguan, mulai muncul ketakutan, mulai muncul kekhawatiran dalam hidup kita. Bahkan tidak sedikit yang bertanya, mengapa Allah seolah-olah diam? Mengapa seolah-olah Allah tidak mendengarkan doa? Bahkan bukan hanya orang yang tidak percaya, orang yang percaya kepada Tuhan. Para tenaga medis yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan juga terkena dan juga meninggal. Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Sebuah pertanyaan sampai hari ini mungkin belum terjawab. Namun satu hal yang saya ingin katakan, ketika Tuhan belum menjawab keinginan Anda dan saya, bukan berarti Dia tidak peduli. Ketika Tuhan belum bertindak, bukan berarti Dia kehilangan kekuasaan sehingga Dia tidak melakukannya. Tapi Tuhan punya waktu. Dan waktu ini adalah waktu ujian bagi iman kita. Saya mengajak kita untuk melihat bersama seorang pilihan yang juga mengalami pergumulan masalah. Masalahnya berbeda, tapi dampak daripada masalah itu juga sama. Menimbulkan ketakutan, menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan seolah-olah kehilangan pengharapan. Bahkan ketika berseru kepada Tuhan, maunya Tuhan menolong. Tapi kenapa Tuhan seolah-olah diam? Siapakah dia? Itulah Daud. Kita tahu bahwa Daud adalah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Namun ketika dia sudah diurapi oleh Tuhan menjadi raja, bukan tiba-tiba langsung dia duduk di istana. Dia harus berjuang sekian waktu lamanya. Bahkan dalam perjalanan yang panjang, di tengah-tengah antara dia diurapi menjadi raja sampai sesungguhnya dia menjadi raja atas seluruh Israel. Banyak peristiwa yang menyakitkan terjadi dalam hidupnya. Dia harus dikejar sana-sini oleh Raja Saul. Belum lagi menghadapi orang-orang Filistin dan musuh-musuh yang lainnya. Dalam keadaan demikian, pastilah Daud berseru kepada Tuhan. Pastilah muncul pertanyaan, Tuhan, Engkau sudah mengurapi aku menjadi raja. Engkau sudah memilih aku, tapi mengapa Engkau tetap membiarkan peristiwa dengan peristiwa yang menyakitkan ini terus terjadi?
Sebuah peristiwa satu hari, Daud yang dikejar-kejar oleh Saul dan harus mengungsi dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai mereka menemukan satu tempat untuk berteduh, mereka dan keluarga mereka. Apa yang terjadi ketika Daud meninggalkan tempat itu bersama-sama dengan pengikutnya? Terjadi satu peristiwa di mana orang-orang Amalek datang ke tempat itu. Mereka menawan keluarga Daud, menawan keluarga dari pengikut-pengikut Daud. Dan ini membuat syok Daud, bahkan membuat syok daripada pengikut Daud. Mereka kecewa, mereka marah, kenapa ini harus terjadi. Dan Alkitab mencatat, dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Pengikut-pengikutnya yang saat itu mengikuti dia tentu kecewa. Mereka sudah berjuang bagi Daud yang tahu dipilih oleh Tuhan, tapi kenapa anak istri mereka harus mengalami hal yang sama? Itulah ditawan oleh bangsa lain, bangsa Amalek. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi, nah ini kuncinya, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud bukan tidak berdoa. Daud juga bukan tidak berseru bersama-sama dengan pengikutnya, tapi menghadapi kenyataan yang tidak diharapkan oleh mereka, tapi diizinkan oleh Allah. Alkitab mencatat, di dalam ketakutannya, di dalam kekhawatirannya, di dalam keadaannya yang terjepit, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Saudara, saya yakin saat-saat seperti ini, ketika kita berseru seolah-olah tidak ada jawaban, ketika kita minta Tuhan mengubahkan, tapi seolah-olah tidak ada perubahan, bahkan kondisi makin jelek, masa depan seolah-olah di ujung tanduk. Sama seperti yang dialami oleh Daud. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang sama. Tapi yang Daud lakukan adalah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, mengapa ini penting? Dalam masa-masa sulit ini, ujian iman kita akan terbukti apakah kita tetap percaya kepada Tuhan, bukan hanya dalam keadaan di mana doa langsung dijawab, bukan hanya dalam keadaan kita semua sedang diberkati, bukan hanya dalam keadaan di mana semua usaha ekonomi kita begitu lancar, tetapi di tengah-tengah keadaan sulit, kita punya satu komitmen yang sama, bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Anda dan saya dalam situasi seperti ini tetap menguatkan bahwa saya tidak berpaling, saya tetap percaya kepada Tuhan. Inilah yang dibutuhkan pada saat ini. Inilah iman yang dibutuhkan pada saat ini. Daud membuat seperti ini bukan pada akhirnya terjadi satu kesia-siaan. Dan akhirnya Tuhan menolong Daud dan pengikutnya, sehingga semua keluarganya juga dapat diselamatkan. Bahkan dalam perjalanan lebih jauh dengan pengalaman-pengalaman yang Daud alami, sangat jelas bahwa Daud hanya berpaut kepada Tuhan. Bahkan dalam sebuah peristiwa di mana dia dalam keadaan sulit, Alkitab mencatat juga dalam Mazmur 56 ayat 3, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara, kalimat ini sangat penting. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. But David encouraged himself in the Lord his God. Kata but menunjukkan satu perubahan yang berlawanan dengan keadaan. Daud tidak membiarkan imannya digoncangkan oleh apa yang dialami yang begitu sulit. Daud tidak membiarkan imannya hanyut dengan keadaan yang dialami. Tapi dia sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan tidak berubah. Makanya dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Karena itu saudara, di tengah-tengah situasi sulit ini,
Saat kita berseru belum ada jawaban. Saat kita mengharapkan perubahan, belum ada tanda-tanda perubahan. Yang Anda dan saya butuhkan adalah menguatkan iman kita untuk tetap percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Karena hanya Dialah yang dapat menolong kita. Jangan kita berhenti di tengah jalan hanya karena seolah-olah Tuhan belum menjawab. Jangan kita berhenti di tengah jalan hanya karena tidak ada perubahan dan kita kecewa kepada Tuhan. Dia tetap memegang kendali atas semua keadaan di dunia ini, termasuk hidup dan masa depan Anda dan saya. Karena itu saudara, tetap kuat. Mari kita berkata kepada diri sendiri, aku menguatkan imanku, kepercayaanku kepada Allah. Apapun yang terjadi, aku tidak berpaling. Dan saya yakin sesuatu yang besar terjadi sedang dipersiapkan Allah dalam kehidupan Anda secara pribadi, keluarga, gereja, bahkan juga setiap orang percaya.